desa yang sudah salur dana desanya, desa yang sudah salur dana desanya 53.152. Kemudian yang ada di KPPN, menunggu pencairan dari KPPN, 6.205. Sehingga total desa yang siap segera itu 59.361. Kemudian desa yang sudah melakukan pendataan KPM, keluarga penerima manfaat, dengan basis RT, 53.156 desa. Kemudian desa yang sudah musdesus, musyawarah desa khusus, 46.779. Ini yang terbaru, Pak Menko. Kemudian yang sudah menyalurkan BLT, 14.326. Nanti saya kirim yang terbaru, Pak Menko. Ya. Saya kira itu aja, teman-teman media, mengupdate data aja. Yang lain-lain sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Menko. Terima kasih, Pak Menko. Terima kasih Pak Mendes. Jadi untuk data saya batal ya. Jadi data yang bisa dipakai adalah data dari Pak Mendes. Artinya itu juga menunjukkan tren dinamis dan terus berkembang. Mohon teman-teman rekan wartawan juga terus ikut membantu untuk mengupdate dan memberitakan tentang bansos ini, baik yang dari Kemensos maupun Kemendesa. Persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sama satu lagi Pak Menko, mohon Bupati Wali Kota untuk memfasilitasi betul percepatan penyaluran BLT desa yang duitnya sudah ada, datanya juga sudah ada. Jadi kalau Pak Mensos di Kemensos yang tunai, namanya Bansos Tunai. Dan memang itu wilayahnya Kemensos. Nah, Kemendes ini kan situasi yang kemudian mengharuskan dana desa untuk BLT. Ini yang perlu saya tegaskan lagi. Makanya Kementerian Desa harus merubah Permendes. Karena di dalam Permendes yang dikeluarkan 2019 untuk dana desa 2020, itu tidak ada cantolan yang mengatur tentang BLT, bantuan langsung tunai. Makanya harus dibuatkan payung hukum berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah diundangkan, yang sudah diterima oleh DPR kemarin, di sana jelas payung hukumnya. Kemudian istilahnya, karena ini dananya dana desa, bukan dananya Kementerian Desa, maka disebut bantuan langsung tunai desa atau BLT desa. Supaya bisa membedakan antara bansos tunai dan BLT desa. Yang kedua, BLT desa ini sifatnya sementara. Jadi nanti setelah situasi normal kembali, tentu urusan sosial pasti kembali ke Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, basis pendataan BLT desa itu adalah RT, dan seringkali sudah saya singgung, oleh relawan desa yang jumlahnya 3 orang untuk mendeteksi mereka yang belum yang terdampak oleh COVID-19 karena kehilangan mata pencaharian. Nah, ini gampangannya begitu. Nah, lalu dibawa ke Musdesus untuk verifikasi dan validasi. Yang syaratnya adalah mereka belum penerima PKH, belum penerima bantuan pangan non-tunai, dan tentu tidak menerima kartu prakerja. Nah, untuk sinkronisasi selama ini dilakukan di kabupaten. Nah, kenyataan yang terjadi agak lama, sehingga antara desa melakukan pendataan dan Musdesus dengan pencairan BLT dana desa atau BLT desa, ini jedanya cukup jauh. Sudah ada misalnya 46.776 desa yang sudah melakukan musdes khusus untuk menentukan
calon keluarga penerima manfaat. Tapi baru 14.326 desa yang salur. Padahal duitnya sudah ada di rekening kas desa. Dengan demikian ada 32.000 misalnya situasi hari ini, ada 32.453 desa yang belum salur, tapi sudah selesai musdesus karena menunggu sinkronisasi. Nah, itulah yang kemudian disederhanakan. Disederhanakan untuk berikutnya besok, karena ini sudah menjelang Lebaran dan sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, besok selanjutnya akan dibantu oleh Babin Kamtibmas, seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, didukung oleh Babinsa untuk verifikasinya. Jadi sinkronisasinya, yang penting tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan non-tunai, tidak menerima kartu prakerja, ya sudah, segera cairkan. Jadi nggak usah repot-repot, data yang sudah hasil musdes tadi, diverifikasi, dicek lagi, apakah tidak ada yang menerima paket-paket jaring pengaman sosial APBN, kalau tidak, maka salurkan dana desanya. Nggak usah menunggu kabupaten. Nah, yang menerima dengan data yang ada di desa, tentu harus dikaret karena tidak boleh double. Jadi itu inti penyederhanaan yang diharapkan segera dijalankan dengan meminta dukungan dari Babin Kamtibmas dan dibantu oleh Babinsa. Tentu untuk desa-desa yang sudah selesai musdesusnya dan belum bisa menyalurkan karena masih menunggu dokumen. Namun di balik itu kita juga mengharapkan dengan sangat agar Bupati Wali Kota memberikan perlakuan atau percepatan kepada desa-desa untuk segera menyalurkan dana desa berdasarkan hasil musdesus datanya.